Surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Hujurat. Jumlah ayatnya ada 18 ayat. Jadi nggak banyak ya. Ya, kemudian diturunkan di kota Madinah setelah Nabi hijrah, Madaniyatun. Suratnya ya, ayatnya ini pendek ya, tapi turunkan di Madinah. Biasanya kan surah-surah yang turun di Madinah itu panjang-panjang. Nah, ini diantara cirinya, diantara salah satu surah pendek tapi turunkan di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, janganlah kalian mendahului, baik dengan ucapan, dengan pergaulan, dengan tindakan, perbuatan, baina yadayhi, di hadapan Allah, wa rasulihi, dan rasulnya Allah, wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha samiun alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya mengajarkan kepada kita akhlak, etika, sopan santun, bagaimana bergaul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Allah menjelaskan seperti ini agar para sahabat tuh paham Rasul itu bukan sekedar teman dekat, bukan, tapi dia seorang yang harus dimuliakan, dihormati, diagungkan, dimuliakan gitu ya. Makanya Allah sampai mengatakan begini, ya orang-orang beriman, la tuqaddi baina yadayillah, janganlah kalian mendahului Allah. Arti mendahului di sini adalah apa maksudnya? Janganlah kalian tergesa-gesa dalam sesuatu di hadapan Rasulullah. Janganlah melakukan sesuatu sebelum Rasulullah melakukan. Yang mengikuti segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika sebuah hadis Mu'az radhiyallahu anhu ya diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman. Bima tahkumu, hai Mu'az, bagaimana kalau kamu diutus ini memutuskan hukum? Maka Mu'az menjawab, bi kitabillah ya Rasul, dengan kitabullah Al-Quran. Qala fa illam tajid, Rasul nanya lagi, bagaimana kalau kamu ya tidak menemukan dalam Al-Quran? Qala, Mu'az berjawab, bi sunnati Rasulullah, dengan sunnah Rasulullah, dengan hadis ya Rasulullah. Fa illam tajid, maka bagaimana kalau kamu gak ketemu dalam hadis? Maka Mu'az berkata, astaidu ra'i, aku beristihad dengan kemampuanku. Maka Rasulullah fadoroba fi sadrihi, Rasulullah mengusap dadanya Mu'az bin Jabal ini, waqala, dan dia bersabda, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi waffaqa Rasul, yang telah membimbing utusan Rasul, lima yardo Rasulullah, ya, kepada yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Mu'az ini ya dianggap sahabat yang luar biasa kepada Rasulullah, sampai dia senang dengan apa yang dilakukan oleh Mu'az. Ini termasuknya. Jadi artinya jamaah rahimakumullah, apa yang dimaksud ta tuqaddimu baina yadayhi, jangan kamu mendahului Allah, artinya jangan kalau kita ngomong, kalau kita bertindak ya bertentangan dengan Allah dan Rasulullah, bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis. Nggak boleh ya, nggak boleh kita bertentangan ya, bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis. Kalau mau memutuskan sesuatu, lihat ayatnya, lihat hadisnya,
Kalau ingin ada minta fatwa, ini hukumnya bagaimana nih, halal atau haram, boleh atau tidak, lihat Al-Quran, lihat hadis, begitu Pak. Jangan mendahului. Juga dijelaskan kalimat la tuqad baina yadayhi, artinya adalah jangan kamu berdoa sebelum imam berdoa. Ya, nggak boleh tuh kita berdoa sebelum imam berdoa. Maka harus setelah imam berdoa baru kita mengaminkan doanya imam, atau doanya imam dulu baru kita berdoa. Ya, jadi artinya jangan mendahului, mendahului apa yang kita lakukan, ucapan, tindakan, kecuali ada dalilnya. Kita ikuti dalilnya, Al-Quran, dalil hadis Rasulullah. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, artinya mengerjakan semua apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang semua Allah larang. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui, maha mendengar semua ucapan kita, maha mengetahui semua yang ada kita lakukan. Allah tahu. Ya, kita harus tahu nih, sami'un alim ini selalu diulang. Ya, Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Mendengar apa yang kita ucapkan, melihat apa yang kita lakukan. Allah tahu. Ini yang dimaksud ayat 1 surah Al-Hujurat. Kemudian jamaah rahimakumullah, ayat yang kedua. Ini masalah etika juga ya. Terutama ketika ayat ini turun, para sahabat belajar adab kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah kalian meninggikan suara-suara kalian. Ketika berbicara jangan ditinggikan. Ya, fauqa sautin nabi, di atas suara nabi. Ya, jadi jangan meninggikan. Apa nih ayat ini? Ini kan kebiasaan dulu sebelum ayat ini turun. Ya, orang-orang Islam ini kalau ngomong itu suaranya keras. Apalagi orang-orang Arab kan keras gitu, sampai Nabi ngomong gak kedengeran. Ya, ketika ia berbicara dengan Nabi, istilahnya songong kalau bahasa kita itu. Ya kayak apa ya, kayak orang-orang Batak itu bisa begitulah. Kan begitu kan? Orang Batak tuh biasa bahasanya tuh kan keras gitu kan. Ya kira-kira contohnya gitu. Gak boleh bicara tuh kayak orang Cianjur, orang Sunda gitu lah. Jadi bahasanya itu melebihi suaranya Rasulullah, keras. Ini makanya ditegur oleh Allah dalam ayat ini, la tarfa'u, jangan kalian meninggikan aswatakum, suara kalian. Ya. Nah, dari Ibnu Ubaykah, ya, ketika itu ya, di saat datang kafilah Bani Tamim itu ya, kemudian pernah waktu itu belum ayat ini turun, sahabat dekat Rasulullah Abu Bakar dan Umar ya hampir saja binasa karena meninggalkan suara di hadapan Rasulullah, karena belum tahu kan, nggak boleh etika ya, tidak boleh itu, tidak boleh. Jadi ini dalam hal adab kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan meninggikan suara di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu nggak boleh Pak. Ya, kemudian juga apa namanya, yang dimaksud meninggikan suara ini adalah istilahnya itu di hadapan Nabi itu kita benar-benar, makanya kan, nah contohnya, contoh yang sederhana lah, kan sekarang kan di permasalahan nih orang, biasanya orang-orang salafi ya, ya kalangan kita itu kan udah biasa salaman kepada orang tua, kepada guru dengan cium tangan, ya kan ya, itu ada yang berpermasalahin tuh, nggak ada tuh di zaman Nabi sahabat cium tangan. Dia nggak tahu ya bahwa sahabat itu jangankan tangan Nabi, sampai mencium kaki Nabi juga ada Pak.
Dan Nabi membiarkan, arti membiarkan itu menyetujui, tidak melarang. Yang penting jangan menyembah Nabi. Artinya ta'ziman. Makanya seorang anak kepada orang tua, seorang istri kepada suami, seorang murid kepada guru itu kan sunahnya salamannya dua, Pak. Yang pertama mencium apa nih? Punggungnya tangan. Mencium punggung tangan. Ini namanya ta'ziman, memuliakan. Kalau kita memuliakan guru, orang tua, maka Allah akan muliakan kita. Begitu maksudnya. Kemudian yang kedua mencium ini bagian dalam tangan, namanya tabarukan. Apa ini tabarukan? Mengambil berkah. Jadi berkah, mengambil berkah dari guru, mengambil berkah dari orang tua, supaya hidup kita jadi berkah. Begitu maksudnya. Kata nggak diajarin ya, padahalnya diperbolehkan oleh Nabi. Itu bagian hal yang sederhana seperti itu. Bahkan sunnahnya seorang istri, seorang suami itu mencium 5 tempat setiap hari, Pak. Nih bagi kita nih, mencium 5 tempat, 5 posisi kepada istri atau istri kepada suami. Pertama, ubun-ubun. Supaya apa? Supaya istri itu semakin sayang dengan kita. Kemudian mencium ini nih, kening, supaya dia ingat dengan kita. Kemudian mencium pipi, itu juga sunnah, supaya apa? Semakin sayang. Kemudian apa? Mencium ini punggung tangan bagian luar dan tangan bagian dalam. Biasanya kalau saya tausiah orang akad nikah tuh saya jelasin tuh 5 hal yang mesti seorang suami mencium 5 tempat dan seorang istri juga 5 tempat. Coba amalin, Pak. Pasti istri ngomong lu ngebekasin apa? Nggak biasa-biasanya nih. Padahal itu sunnah Nabi, Pak. Cium 5 tempat itu. Sunnah tuh. Ya. Kali lagi, jadi tidak boleh kalau ngomong lebih tinggi di hadapan Rasulullah. Wala tajharu lahu bil qawli, dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian kajahri ba'dikum ba'dha, seperti kerasnya ucapan sekalian dengan sebagian kalian. Antah bata amalukum, karena khawatir akan menghapuskan amal kalian. Kenapa kita tidak boleh bicara yang melebihi atau keras gitu kepada Nabi? Karena khawatir amal kalian akan terhapuskan karena akhlaknya tidak berakhlak, begitu kan? Ya. Na'udzubillah. Saya begitu, Pak. Ya. Ijhab ilaihi baqul lahu innaka lasta min ahlin nar walakinnaka min ahlil jannah. Kembalilah kamu kepadanya, katakanlah kepadanya, sungguhnya engkau bukan ahli neraka, tapi engkau adalah ahli surga. Ya, ini ceritakan nih. Ya, panjang sekali hadisnya. Sebuah cerita bahwa Nabi kehilangan Sabit ibnu Qais. Seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, aku mengetahui di mana ia berada. Lalu laki itu mendatangi dan menjumpai di rumahnya semendukan kepala, maka laki itu bertanya, mengapa kamu? Ia menjawab bahwa dirinya celaka karena telah meninggikan suara di hadapan Rasulullah lebih dari suara Rasulullah, dan ia beranggapan bahwa amalnya telah dihapuskan. Maka dia termasuk anak-anak itu kembali kepada Rasulullah dan menceritakan apa yang dikatakan orang tadi. Ya, kemudian Musa bin Abbas melanjutkan kisahnya. Laki itu kembali menemuinya selain membawa kabar gembira Rasulullah, sungguhnya engkau bukan ahli neraka, tapi engkau ada ahli surga. Sampai begitu Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya yang dia tidak tahu, ya sebelum nggak tahu, ngomong suara yang lebih tinggi di hadapan Rasulullah SAW. Ya, padahal belum tahu ayatnya kan belum turun. Nah, setelah ayat turunlah para sahabat tidak pernah mengomong suara yang lebih tinggi, lebih keras di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sampai begitu, Pak. Ini mengajarkan ayat ini tentang etika, tentang adab, tentang sopan santun. Ya, ya kalau Nabi kan sekarang Nabi udah nggak ada. Maksudnya adalah al ulama warasatul anbiya. Para ulama itulah pewaris para nabi.
Ya. Wa antum la tasrun, kalian padahal kalian tidak menyadari apa yang dilakukan itu salah. Artinya kita tidak boleh melakukan yang ada dalam ayat ini. Jangan sampai seperti itu ya. Kemudian ayat yang ketiga, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah, sesungguhnya orang-orang yang mereka merendahkan suara-suara mereka di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika alladzina amtahanallahu qulubahum bittaqwa, mereka itulah orang-orang yang telah Allah uji hati-hati mereka untuk bertakwa. Allah uji hati mereka ini untuk bertakwa. Maksudnya jangan sampai melakukan tindakan seperti itu. Makanya Hadrah Syekh Imam Hashim Ash'ari mengarang sebuah kitab yang dipelajari di Qalbun Salim, namanya Adabul Alim wal Muta'alim. Ya, adab santri, adab pelajar kepada guru. Ini yang sekarang sudah luntur nih di sekolah-sekolah, ya kan ya. Akhlak seorang murid kepada gurunya, akhlak seorang santri kepada kiainya, ini sudah rendah nih. Iya, diomelin, ditampar karena merokok malah laporin ke polisi. Allahu Akbar. Beda banget akhlaknya tuh. Makanya harusnya kitab Ta'limut Ta'lim, kitab Adabul Alim ini dipelajari di sekolah-sekolah nih. Adab akhlak. Ya, adab ini. Maka coba di pesantren-pesantren, coba lihat ya kan. Begitu luar biasanya akhlaknya santri. Ya, seperti belum lama saya misal pesantren Darul Rahman. Itu kan mahasiswa UID sedang mengadakan PPL. Di sana itu akhlaknya luar biasa, Pak. Jangankan ini lagi bercanda nih, murid lagi bercanda. Lalu datang guru, bukan Pak Kiai, guru biasa. Itu langsung diam, langsung hormat, langsung tunduk begitu. Itu akhlaknya sampai begitu. Semuanya itu. Baru jalan aja itu. Baru jalan aja. Sampai begitu, Pak. Coba lihat kan ya. Ya tuh, Masya Allah. Nah, sekarang di sekolah, wah, cuek, aduh, Masya Allah. Makanya harus ada pendidikan adab ini. Ya, adab seorang murid kepada gurunya, adab murid kepada dirinya sendiri, adab murid kepada buku pelajarannya, adab murid kepada orang tuanya, akhlak ini. Ini yang iyanya itu, Masya Allah, jauh dari, ya Allah. Makanya pentingnya mempelajari kitab ini nih. Maka kita wajibkan tuh dua kitab itu, Ta'lim Adabul Alim sama Ta'lim Muta'alim, itu harus dipelajari nih semua sekolah harusnya nih. Ya. Nah, kalau kita melakukan itu, ya melakukan merendahkan suara-suara kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahum maghfiratun wa ajrun azim. Buat mereka yang melakukan itu, Allah akan ampuni dosa-dosa mereka dan Allah akan berikan pahala yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul ayat ini, ya, menurut Muhammad bin Sabit bin Qais, ditujukan kepada Sabit bin Qais yang suaranya keras saat berbicara. Suatu hari Sabit bin Qais ditanya Rasulullah, apakah kau tidak ridho jika kau hidup terpuji, mati syahid akan masuk surga? Wahai Rasulullah, aku ridho dan aku tak akan mengeraskan suaraku di hadapanmu selama-lamanya. Ya, dia berubah setelah tidak boleh mengeraskan suara di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlak kan? Ya, seorang sahabat kepada Rasulullah, santri kepada kiainya, ya, murid kepada gurunya, akhlaknya. Ya, mengeraskan suara aja nggak boleh, apalagi sampai membentaknya, ya, sampai durhaka kepadanya. Inilah pentingnya pendidikan akhlak. Ya. Terakhir ayat yang keempat surat Al-Hujurat.
innalladzina, sesungguhnya orang-orang, yunadunaka, mereka memanggilmu ya Muhammad, miwaraihil hujurat, dari belakang kamar-kamar. Aksaruhum, kebanyakan mereka itu la yakilun, mereka tidak berakal, mereka tidak paham, mereka tidak mengerti. Artinya Allah mencela ya orang-orang yang memanggil Rasulullah di luar kamar, yaitu kamar istri-istrinya. Dulu ada sahabat tuh begitu, belum ada ayat ini. Jadi ketika memanggil Rasulullah itu di kamar-kamar Rasulullah, kamar istri Rasulullah. Kebiasaan orang Arab itu biasanya kalimatnya keras. Jadi manggil Muhammad, Muhammad gitu. Jadi manggilnya suara keras gitu. Padahal itu di kamarnya istri Rasulullah SAW. Ya, makanya ya di sini dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mencela ya orang-orang yang memanggil Rasulullah dari belakang kamarnya, kamar-kamar istri Rasulullah. Ya kebanyakan mereka memang layakilun, tidak berakal, artinya tidak paham, tidak mengerti. Inilah etika akhlak petunjuk kepada kita. Jadi misalnya nih, kita bertamu, udah ucapin salam 3 kali, nggak dibukain pintu, ya udah pulang. Jangan memaksakan. Jangan memaksakan orang itu misalnya keluar gitu. Kalau udah 3 kali ucapin salam, lalu tidak juga keluar, nah mungkin ada kebutuhan, ada hajat, atau orang yang tidak ada. Jadi etika ya, ini namanya akhlak, adab, akhlak. Mengajarkan kepada Nabi nggak boleh, apalagi juga kepada kita, kepada sesama kita. Jadi ayat-ayat Al-Hujurat ayat 1, 2, 3, dan 4 ini mengajarkan tentang adab akhlak sahabat kepada Rasulullah SAW. Dan juga kita nih ya mesti beradab, berakhlak kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama kita, agar jangan sampai amal kita itu hilang. Ya, antah bato a'malukum, terhapus. Jadi ada amalan bisa terhapus, Pak. Pahala sholat, pahala puasa, pahala baca Quran kita terhapus gara-gara tidak beradab, tidak berakhlak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari 2 surah yang kita bahas hari ini kita bisa mengambil ibrah, pelajaran tentang pentingnya kita beradab, berakhlak. Insya Allah minggu depan surah Al-Hujurat ayat yang ke-5. Ya